Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya anak-anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu dong. Ya, jaga terus kesehatannya ya dengan menerapkan minimal 3M protokol kesehatan. Apa itu? M1 memakai masker, M2 kita menjaga jarak ya minimal 1 meter. M3 mencuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas. Nah, baiklah anak-anak, pada tanggal 10 Februari ini bertemu lagi ya di pembelajaran tema 6, subtema 2, kegiatan 1 bersama Ibu Nina Agustina dari SDN Kebon Melati 1. Nah, pada hari ini ya kita akan mempelajari apa? Ya, kita akan mempelajari ya. Nah, yang pertama, anak-anak nanti diharapkan dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan. Lalu, dapat menunjukkan variasi pola irama pada lagu ya, dan dapat menjelaskan jenis sudut tumpul. Ya, baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, yuk alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, siap konsentrasinya? Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin, amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, mulai pelajaran hari ini yuk kita dengan membaca sebuah teks. Ya, Ibu punya sebuah teks nih. Ya, yuk kita simak bersama-sama atau bisa membaca bersama-sama ya teksnya. Nah, ini Ibu ada teks bacaan berjudul Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien yang dikutip dari republika.co.id Kediri. Ya. Bisa kita baca bersama-sama ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, anak-anak, ya, dari teks bacaan tersebut, dapatkah anak-anak menemukan kosakata khusus tentang cuaca? Ya, masih ingatkah apa itu kosakata? Iya, betul sekali. Kosakata adalah pembendaharaan kata. Ya, yang mana kosakata itu sebenarnya terbagi menjadi dua anak-anak. Ada kosakata yang umum, ada kosakata yang khusus. Kali ini kita akan belajar kosakata khusus ya. Yuk, kita simak lagi teks bacaannya. Nah, tadi ya, kosakatanya ada dua. Apa sih Bu kosakata umum? Kosakata umum itu kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya lebih luas. Jadi ini kosakata umum ini masih dipakai sangat luas sekali ya. Nah, dari teks bacaan tadi kita menemukan nih kosakata umumnya. Nah, tadi di teks bacaan bercerita tentang cuaca. Nah, berarti cuaca ini termasuk kosakata umum. Ya, dan tadi
di paragraf yang kedua itu bercerita tentang penyakit ya. Nah, ini penyakit juga termasuk kosakata umum. Adapun kosakata khusus yang akan kita pelajari hari ini, ya, kosakata khusus sendiri adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, ya. Kalau tadi umum luas, kalau khusus itu lebih sempit. Nah, coba kita cari ya kosakata khususnya. Tadi di dalam teks bacaan itu bercerita tentang cuaca, ya. Kosakata khususnya apa sih? Cuaca apa sih yang sedang dibicarakan? Nah, kita dapat nih menentukannya. Coba kita baca kembali ya. Dari teks baris yang kedua ya. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti secara cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Nah, dari teks bacaan ini ya kita dapatkan nih kosakata khususnya tentang cuaca apa? Iya, di situ ada cuaca panas dan cuaca dingin. Ya, ini kosakata khususnya. Jadi sudah merujuk pada lingkup yang sempit ya. Nah, selain itu tadi kita dapat menemukan lagi kosakata khususnya dari penyakit. Penyakit itu kan tadi masih umum ya. Nah, apa sih yang dibicarakannya penyakit apa? Yaitu penyakit ispa dan diare. Ya, ispa dan diare ini termasuk kosakata khusus. Kosakata khusus dari kata penyakit. Ya. Nah, anak-anak untuk berlatih lebih gampang lagi ya biar kita lebih memahaminya lagi tentang kosakata khusus. Yuk kita simak teks bacaan kedua. Nah, ini. Yuk kita baca bersama-sama ya. Teks bacaan kedua itu judulnya Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku. Ini dikutip dari Jakarta ya, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, anak-anak, coba perhatikan ya dari teks bacaan ini. Apa sih kosakata khusus yang bisa kita dapat dari teks bacaan ini? Khususnya tentang cuaca ya. Nah, iya, boleh sekali. Kosakata khususnya tadi di sini diceritakan tentang cuacanya, yaitu ada yang pertama panas ya, ada cuaca panas. Yang kedua disebutkan juga tadi hujan ya, cuaca hujan. Yang ketiga tadi ada cuaca cerah, itu pada bacaan yang poin ketiga saat cuaca cerah. Nah, itu di situ ya didapatkan kosakata khusus cuaca cerah. Nah, anak-anak, kosakata khusus dari cuaca panas, cuaca hujan, cuaca cerah, ya. Ini betul ya. Nah, ini yang khususnya. Yang umumnya apa? Iya, yang umumnya adalah cuaca. Ya, yang khususnya yaitu tadi sudah pakai pemakaian kata yang lebih sempit lagi. Cuacanya cuaca apa sih, Bu? Ada cuaca panas, cuaca hujan, dan cuaca cerah, ya. Nah, baiklah anak-anak, ya. Apakah anak-anak tahu pada saat cuaca cerah kegiatan apa sih yang dapat dilakukan?
Ya, tentunya banyak ya. Kita bisa bermain, termasuk berkebun. Ada yang suka berkebun? Ada. Ya, seru sekali loh berkebun. Ya, salah satunya bisa menanam tanaman. Ya, seperti lagu berikut ini nih. Ibu punya lagu tentang menanam jagung. Ya, boleh kita bernyanyi bersama-sama? Ayo, kita bernyanyi bersama-sama lagu berikut, Menanam Jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Nah, anak-anak, menanam jagung itu cocok ya dilakukan dalam keadaan cuaca cerah. Nah, tentunya anak-anak sudah hafal kan lagu menanam jagung ini? Nah, dalam bernyanyi anak-anak ada yang harus diketahui nih, yaitu salah satunya tentang pola irama. Ya, kemarin kita sudah mengetahui tentang tinggi rendahnya bunyi. Ada bunyi yang kita bisa lantunkan dengan nada tinggi, ada bunyi yang bisa dilantunkan dengan nada rendah. Ya, nah sekarang yuk kita akan belajar tentang pola irama ya. Bu, apa sih pola irama? Ya, pola irama itu adalah ya panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Ya, pola irama ini ditunjukkan dalam satu ruas birama. Ya, coba kita perhatikan ya. Ini ada lagu menanam jagung. Ya, di situ Ibu sudah tanda itu yang bertanda biru ya. Yang bertanda biru itu adalah pembatas ya, satu birama. Ya, kan ada garis yang panjang tuh. Nah, itu menandakan birama ya, pembatas antara birama yang satu dengan birama yang lain ya. Nah, dalam birama ini terdapat pola irama. Ya, contoh, ayo kawan. Ya, terus di ada tanda itu kan yang panjang. Nah, itu berarti itu menandakan satu birama. Kita bersama. Nah, itu juga disekat lagi. Antara birama yang ke satu tadi dengan birama yang kedua tentunya punya pola irama ya. Ada panjang pendeknya bunyi ya. Kita bisa menentukannya dalam tepukan ya. Nah, di sini juga terdapat tanda nih. Nah, ini birama satu ya. Ini birama kedua yang mana tadi ada pola iramanya. Ya, apakah sama pola iramanya? Nanti kita pelajari ya. Nah, ini. Bu, ini siapa? 4/4. 4/4 ini menunjukkan banyaknya ketukan ya dalam satu birama tadi ya, yang Ibu kurung merah nih. Ya, yang di kurung merah, ayo kawan, itu satu birama. Ya, dia itu mempunyai 4 ketukan. Ya, bagaimana pola iramanya? Ya, apakah panjang semua atau pendek semua? Ya, ayo kawan. Di situ nadanya sol, do, mi, do. Ya, setiap nada memiliki satu ketukan. Ya, sol 1, do 1, mi 1, do 1. Jadinya jumlahnya ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4 nada kan? Iya, makanya di sini ya pola iramanya itu tertulis birama 4/4. Bagaimana pola iramanya?
Pola iramanya di situ satu ketukan semua ya. Ayo kawan, kita bisa praktekkan nih menggunakan tepuk tangan ya. Nah, saat bertepuk satu kali itu satu ketuk ya. Ayo kawan, ada berapa tepuk? Coba Ibu ulangi. Ayo kawan. 1, 2, 3, 4. Bener nggak? Ayo kawan. Iya, betul. Ada 4 ya. Ada 4 ketuk yang mana setiap nadanya itu hanya satu ketuk ya. Coba kita perhatikan lagi birama yang kedua ya. Nah, di situ kita bersama. Kita, Bu, itu kita bersama kok banyak banget sih Bu angkanya, nadanya. Ya, apakah ini 4 atau lebih Bu? Ini juga sama 4 anak-anak. Coba perhatikan ya. Nah, ini kan ada 2 nada nih. Ada angka 5-nya 2, solnya 2, tetapi ada tanda garisnya di atas. Nah, ini menunjukkan bahwa 2 nada sol itu ya hanya mempunyai satu ketukan saja. Ya, berarti yang ini 1 sol. Ya, sol-solnya itu satu ketukan. Terus lasi juga satu ketukan, jadinya 2. Terus do satu ketukan, jadinya 3. Terus itu ada tanda titik deh. Nah, ini juga dihitung. Ya, ini dihitungnya berapa? Dihitungnya 1. Jadi untuk birama kedua ketukannya ada berapa? Sama ya, ada kita 1 ketukan, bersa satu ketukan juga jadi 2, maknya itu berarti 2 ketukan. Ya, dia panjang. 2 ketukannya yang mana? Do dan tanda titik. Ya, yuk kita bisa praktekkan lagi nih pakai tepuk tangan. Ya. Kita bersama. Kita bersama. Tuh. Tetap 4 kan ketukannya ya? Kita bersama. Maknya kan panjang. Ya, gitu. Jadi tetap ada 4 ketukan dalam birama yang kedua. Tapi pola iramanya gimana? Apakah sama dengan pola irama yang pertama? Beda ya. Kalau pola irama yang pertama tadi semuanya 1. Ayo kawan. Itu 1-1. Terus kita bersama. Maknya panjang. Ada 2. Ya, itu yang dinamakan dengan pola irama. Ya. Yuk, kita perhatikan lagi lagunya tentang menanam jagung ya. Nah, pada lagu menanam jagung ini ternyata pola iramanya bervariasi ya. Antara birama 1 dengan birama yang lain. Iya, tadi panjang pendeknya ada yang pendek semua, semuanya satu ketukan. Ada yang campuran, ada panjang, ada pendek. Nah, ini ya anak-anak. Ternyata pada pola irama itu ada yang disebut dengan irama rata dan pola irama ya, pola irama tidak rata. Kalau rata itu memiliki pola nada yang sama. Ya, kalau tidak rata berarti pola nadanya tidak sama. Tadi maksudnya panjang pendeknya ya di sini ya. Ibu ulangi ya anak-anak, untuk pola irama yang rata memiliki panjang pendek pola nada yang sama. Ya, kalau tidak rata berarti panjang pendek pola nadanya itu tidak sama. Nah, ini ada contoh nih. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, ambil. Ini ya termasuk birama yang kelima tadi ya pada lagu menanam jagung. Ambil pangkurmu juga ini termasuk birama yang keenam. Ambil itu dihitungnya satu ketukan. Ya, cangkul juga satu ketukan. Meskipun angkanya 2, solnya 2, tapi itu ingat ada garis di atas yang menandakan bahwa ini hanya satu ketukan. Mu. Nah, mu-nya ini 2 ketukan ya, panjang. Terus
ambil 1, pangkur 1, mu 2. Coba anak-anak perhatikan panjang pendeknya, pola iramanya antara birama 5 sama 6 sama tidak? Sama ya. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Nah, ini yang disebut dengan pola irama rata ya. Ada lagi nih, tadi baris yang pertama ya, lagu menanam jagung. Birama pertama, birama kedua. Ayo kawan. Tadi semuanya satu ketukan ya. Betul ya? Kita bersama. Kitanya satu karena ada garis atasnya. Bersa juga satu. Maknya ternyata 2 panjang. Nah, apakah ini panjang pendeknya sama pola iramanya? Iya, ini tidak sama Bu, karena birama yang pertama itu satu ketukan semua. Pas birama yang kedua itu ada yang panjang, ya di situ. Berarti ini contoh dari pola irama tidak rata, ya. Nah, bagaimana anak-anak? Paham tentang pola irama? Amin, semoga ya. Oh iya, tadi pada lagu menanam jagung, masih ingatkah? Apa tuh alat yang dipakai Bapak petani? Iya, betul. Yang di atas kepala untuk menutupi apa? Kepala kita dari kepanasan saat kita menanam jagung? Apa ya? Iya, caping ya. Anak-anak sudah tahu semua caping? Tahu. Nah, caping itu ya terbentuk seperti ini ya. Ada titiknya di atas, titik sudutnya. Ya, apakah anak-anak penasaran? Berapa sih besar sudut caping? Iya, sama. Ibu juga penasaran. Yuk, kita ukur bersama-sama yuk. Besar dari sudut caping. Nah, ini adalah contoh caping ya, yang bisa dipakai oleh para petani biasanya saat bekerja di sawah. Nah, berapa ya besar sudutnya? Seperti yang anak-anak tadi pertanyakan. Tentunya untuk mengukur besar sudut, kita bisa gunakan penggaris busur ya anak-anak. Ingat, gunakannya mulai dari angka 0 derajat ya. Nah, di sini terbentuk sudut. Ya. Iya. Nih, ini ada titiknya nih, titik sudut. Titik sudut kita letakkan di tengah-tengah ya. Kalau mau mengukur besar sudut supaya hasilnya betul dan akurat atau tepat ya. Yuk kita ambil penggaris busurnya, kita ukur. Nah, letakkan titik sudutnya di tengah-tengah penggaris busur ya. Terus kita mulai deh dari angka 0. Kita lihat satu garis di angka 0, satu garisnya lagi. Iya, menunjukkan angka berapa ini? Ternyata besarnya 100 derajat. Ya, kalau 100 derajat itu lebih dari 90 derajat ya anak-anak. Nah, semua sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, itu derajat ya, disebut sudut tumpul. Ya. Nah, anak-anak, ya, gimana pembelajaran hari ini? Ya, itu tadi. Untuk sudut caping, ternyata sudutnya ada 100 derajat ya. Semua benda yang memiliki sudut di atas 90 derajat atau lebih dari 90 derajat itu mempunyai nama. Namanya adalah sudut tumpul. Ya, seperti pisau. Kalau pisaunya runcing, ya, kalau pisaunya runcing itu akan bisa memotong? Bisa. Ya, kalau misalnya kurang runcing atau tumpul, ya, akan bisa memotong tidak? Susah ya. Nah, ini juga bisa kita bayangkan kepada sudut. Oh iya, sudut itu berarti ada yang lancip, ada yang tumpul. Ya, kalau lancip itu
lancip, ya runcing. Kalau tumpul itu berarti ya tumpul, sudutnya lebih besar. Permukaan pisaunya kan tidak runcing lagi karena sudah membesar. Seperti halnya dalam sudut ya. Setiap sudut yang lebih kecil dari 90 derajat itu lancip, dan yang lebih besar dari 90 derajat itu sudah tumpul, termasuknya sudut tumpul ya. Dan anak-anak, untuk lebih memahami materi kali ini, yuk kita simak latihan soal berikut. Nah, ini ada 3 latihan soal ya. Soal yang pertama itu silakan anak-anak baca teks berikut ya, lalu temukan kosakata khususnya, terutama tentang perubahan cuaca ya pada teks bacaan ini. Terus yang kedua, coba anak-anak tentukan pola iramanya. Ini pola irama rata atau tidak rata. Dan yang ketiga, ini ada 3 sudut nih. Nah, itu titik sudutnya, titik sudut apa ya namanya? Titik sudut itu, ingat ya, pertemuan antara 2 garis. Ya, itu yang dinamakan titik sudut. Ya, pakai huruf saja. Contoh, nomor 1 itu ada garis AB bertemu dengan garis BC. Bertemunya di titik apa? Titik B ya. Berarti nama sudutnya tulis saja titik sudut B. Ya, pakai huruf yang di situ saja. Nama sudutnya, ya bagaimana penamaan sudutnya? Ya anak-anak tentukan, ini sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Ya, penamaan sudutnya ya, ada 3 pilihan, sudut lancip, sudut siku-siku, atau sudut tumpul. Nah, anak-anak, itulah 3 latihan soal ya, semoga bisa memperdalam pemahaman anak-anak semua untuk pembelajaran hari ini. Dan yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya, supaya bermanfaat bagi kita. Ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu pamit ya, mohon undur diri, mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.